warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku, terutama mereka anak kelas 10 ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bentuk akar ya. Bentuk akar ini kita langsung aja ya. Bentuk akar ini seperti misalkan akar A, lalu juga misalkan A akar B, ya kan? Ini namanya bentuk-bentuk akar ya anak-anak sekalian. Nah, di sini kalian akan dihadapkan pada pertama, yaitu operasi daripada pengurangan dan penjumlahan bentuk akar dan juga perkalian ya. Jadi di sini rumus yang digunakan dari buku sebetulnya langsung saja di sini ya. Kalau seandainya untuk penjumlahan ada kalimat aljabar di mana di situ mereka adalah sejenis, dalam artian bahwa mereka mempunyai akar yang sama. Jadi seperti misalkan A akar B ya plus minus ya C akar B. Nah, di sini dikatakan sejenis, apa sebabnya? Karena dia mempunyai sandingan akar B, ya kan? Ini sama aja dengan ya berlaku rumus A ditambah C akar B, ya. Contohnya misalnya seperti ini, 3 akar 2 plus minus 2 akar 2 itu sama aja 3 akar 2 plus minus ya 2 akar 2 ya. Untuk yang positifnya, untuk yang plusnya berarti 5 akar 2, sedangkan untuk yang minnya sama dengan akar 2 atau 1 akar 2 ya. Dan lalu tentang perkalian ya, tentang perkalian anak-anak di sini berlaku ketentuan ya, bentuk akar ini akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B. Begitupun dengan pembagiannya, akar A dibagi akar B itu sama dengan bisa disatukan akar A per B. Ya. Contohnya misalnya di sini ya, akar 5 dikali akar 20 itu sama dengan akar 5 kali 20 atau sama dengan akar 100. Ya kan? Sehingga kita tahu bahwa akar 100 itu sama dengan 10. Ya. Begitupun dengan misal dari pembagian ini, ya misalkan ada akar 200 dibagi akar 2. Itu bisa kita satukan anak-anak ya. Berarti 200 per 2 ya sama dengan akar 100. Jadi sama dengan 10. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, sekarang mungkin bisa Om tambahkan di sini, kalau seandainya ada bilangan campuran dalam artian di situ ada bilangan bulatnya dan juga ada bilangan akarnya, seperti misalkan A akar B, ini dikali dengan misalnya D akar B, ya kan? Nah, ini gampang sekali ya, ini yang bulat dengan yang bulatnya, yang akarnya dengan yang akarnya, berarti ini itu sama dengan AD ya akar ininya dikuadratkan ya, akar daripada B kuadrat sama dengan B, jadi ADB. Contoh misalkan 5 akar 3 dikali 4 akar 3 itu sama dengan 5 kali 4 ya 20. Di sini akar 3-nya kali akar 3 berarti 3, jadi 20 kali 3 sama dengan 60. Itulah aturan-aturan yang akan kalian hadapi ya pada operasi pembagian, pengurangan, perkalian daripada bilangan akar. Dan untuk contoh di sini Om mengambil buku mandiri ya yang diberikan oleh salah satu murid Om. Ya kebetulan Om ada HP 2 dan karena memang sulit sekali kayaknya kalau harus Om menulis menulis soalnya. Oke, satu lagi ya di sini penyederhanaan bentuk akar. Ya, anak-anak. Maksudnya bentuk akar itu misalnya sekarang ya, akar 200 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini menjadi ya akar 200 itu dipecah atau dijadikan faktor-faktornya, dan kalau memang ada suatu angka yang mana angka tersebut merupakan bilangan kuadrat angka lain ya, kalian ambil itu. Jadi akar 200 di sini sama dengan 2 kali 100 ya. Kita tahu bahwa 100 adalah 10 kuadrat, dengan tujuan akar 100 ini jelas bisa nanti dikeluarkan, berarti menjadi 10 akar 2 begitu. Atau dengan kata lain, kalau Om di sini membuat satu pemisalan, akar C itu sama dengan akar B kuadrat kali A. Ya, di mana C-nya itu sama dengan B kuadrat kali A. Ya,
itu sama dengan akar B kuadratnya dikeluarkan B akar A. Begitu maksudnya ya. Dan ini banyak sekali dijumpai ya dalam soal-soal ulangan ya, terutama untuk tipe multiple choice ya anak-anak. Oke, langsung saja untuk latihan ya. Om di sini mengambil buku dari buku Mandiri ya. Dimana di sini kalian bisa lihat sendiri di sini ya, ada hasil dari ya, enggak mesti ini kan ya, sama Om jadi tulis aja di sini ya. Hitunglah akar 50 dikurangi akar 108 ditambah 2 akar 12 ditambah akar 32. Nah, ini semua adalah bentuk akar yang harus disederhanakan. Dimana setelah disederhanakan, kalian akan mengetahui bahwa di antara mereka itu ada yang sejenis. Nah, jumlahkanlah atau kurangkanlah yang sejenis tersebut. Oke? Intinya adalah itu, ya. Akar 50 kalian tahu bahwa akar 50 itu adalah akar 2 kali akar 25. Berarti akar 25-nya bisa dikeluarkan, ini berarti menjadi 5 akar 2, ya kan? Begitupun dengan 108. Karena di sini akar 2 anak-anak, dan kalian tahu bahwasanya pengurangan dan penjumlahan itu bisa terjadi pada saat mereka itu merupakan bilangan-bilangan yang sejenis, yang dalam hal ini disandingkan dengan akar 2. Jadi langsung aja ini bagi oleh 2. 108 dibagi 2 ternyata isinya itu adalah, oh ya, nggak selalu ya. Oke. Nanti dulu. Berarti 108 itu ya, kalau seandainya kalian tidak bisa langsung menentukan faktornya yang merupakan kuadrat dari bilangan lain sehingga dia bisa dikeluarkan anak-anak, ya kalian bisa memfaktorkan bilangan ini dari yang paling sederhana, yaitu dengan dibagi 2. Berarti kalau dibagi 2 ini berarti 54. 54 tuh kalian tahu 9 kali 6. Atau dengan kata lain di sini 108 itu sama dengan 12 kali 9. Yang 12-nya masih bisa dikeluarkan, ya. Gitu maksudnya ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu sebetulnya Om seharusnya memberikan tugas kepada kalian untuk menyederhanakan bentuk akar sempurna, itu katakanlah seperti itu ya. Yang kalian harus merubahnya menjadi bentuk akar campuran, dalam artian bahwa satunya bilangan bulat, satunya bilangan akar begitu. Seperti ini akar 108 ya. Om keluarkan aja di sini akar 108. Itu kita tahu bahwa 108 itu ya 2 kali 9, 18 kali 6. Ya kan? Atau di sini dibagi 2 itu berarti 54 kan? 54 itu tadi sama dengan 9 kali 6. Berarti 9 kali 12 kan? Nah, 9 kali 12, 12-nya juga bisa diuraikan lagi menjadi ini sama dengan akar 9 kali 3 kali 4. Kalian bisa lihat ada angka di mana mereka itu merupakan kuadrat bilangan yang lain. Ya, jadi 9 dan 4-nya bisa dikeluarkan. Jadi akar 9 itu 3, akar 4-nya 2. Jadi 3 kali 2. Sedangkan akar 3-nya sendiri tetap dalam bentuk bilangan akar. Jadi ini 6 akar 3 ya. Jadi bisa kita tahu bahwa di sini ternyata ada 2 variasi ya maksudnya. Kalian bisa nanti mendapatkan di sini nanti, oke. Jadi ditulis lagi sama Om di sini ya, 5 akar 2 itu dikurangi ya 6 akar 3, ya kan? 12 kalian tahu 4 kali 3 akar 4 itu sama dengan 2 kan? Berarti 2 akar 3. 2 akar 3 kali 2 4 akar 3. Sejenis ini. Dan lalu yang ini 16 kali 2 berarti 4 akar 2. Ini sejenis dengan yang ini, dan yang di tengah sejenis dengan suku yang ketiga. Ya kan? Kalian tinggal menjumlahkan. Ya, 5 ditambah 4 berarti 9 akar 2, ya kan? Sedangkan ini min 6 ditambah 4 sama dengan min 2 akar 3. Inilah dia jawabannya. Om tidak akan terlalu banyak memberikan contoh soal seperti ini, karena memang masih banyak sepertinya bentuk-bentuk lain yang jauh lebih rumit daripada ini. Begitu ya anak-anak. Yang jelas di sini latihan bagi para pemula, ya terutama murid-murid Om yang baru mengenal tentang ya penyederhanaan bentuk akar, itu jelas harus dibarengi oleh latihan yang cukup banyak jika kalian ingin benar-benar di sini menguasai tentang matematika ya. Oke, tentang pelajaran hitung menghitung ya, terutama itu juga bisa meliputi fisika dan bisa juga meliputi matematika ya.
Oke, sekarang nomor 2 anak-anak. Nomor 2 itu bentuknya seperti ini, ya. 1 ditambah 3 akar 2. Oke, ini dikurungin, ya. Dikurangi dalam kurung 4 min akar 50. Nah, awas anak-anak. Kalau seandainya suku 2 dikurangi dengan suku 2 dan dalam hal ini pembuat soal memang berniat ya mengurangi antara suku 2 yang pertama dengan suku 2 yang kedua, hati-hati dalam pengalian atau perkalian daripada minus ini. Ya, kalian rubah dulu ini atau dengan kata lain dibuka kurungnya. Berarti 1 ditambah 3 akar 2 min 4 min ininya jadi plus. Awas ya. Awas ya, bukan 4-nya saja yang minus, tapi ini juga sama. Seakan-akan dikalikan gitu ya. Kalau misalkan kalian menjumpai soal seperti ini. Jadi ini dikurangi 4 ditambah akar 50. Setelah kalian membuka kurungnya, maka kalian sederhanakan. Di sini ini sudah sederhana, begitupun dengan ini karena ini merupakan bilang bulat, min 4 juga sama, 3 akar 2 tidak bisa lagi disederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana. Yang diperlu sederhanakan adalah ini. Berarti kalian tahu bahwa akar 50 sama dengan akar 25 kali akar 2. Berarti ini ditambah 5 akar 2. 5 akar 2. Kalian tulis lagi yang atasnya. 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. 3 ditambah 5. Ya, kalian lihat ini yang sejenisnya maksud Om ya. Oke, berarti 3 tambah 5 ditambah 8 akar 2. Mudah ya anak-anak ya, insya Allah mudah ya. Jadi dalam hal ini, yang paling utama yang harus kalian ketahui jika kalian ingin menyederhanakan bentuk akar, kalian harus tahu faktor daripada akar tersebut yang merupakan bilangan kuadrat. Begitu sehingga bisa dikeluarkan. Itu adalah inti daripada penyederhanaan bentuk akar. Ya, satu lagi nomor 27. Di sini 3 akar 50 dikurangi akar 8 ditambah akar 128 dikurangi 5 akar 18. Nah, kalian tahu akar 50 25 kali 2. Berarti 25-nya akar 25-nya dikeluarkan jadi 5. Ya, 5 akar 2 kali 3 itu sama dengan 15 akar 2. Ya, begitupun dengan akar 8. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Berarti 2 akar 2. Mereka sejenis. Ya, ditambah sekarang 128 itu kalau kita bagi menjadi 2 itu berarti 64 kali 2. Kalian tahu bahwa akar daripada 64 itu 8, jadi 8 akar 2. Ya, begitupun dengan yang ini. Ya, 18 itu adalah 9 kali 2, berarti 3 akar 2. 3 akar 2 kali min 5, berarti min 15 akar 2. Kalian lihat semua ini adalah suku-suku sejenis, ya, di mana dia mengandung akar 2. Jadi akar 2-nya antepkeun, ya. Kurangi dan tambahkan bilangan bulatnya. Berarti 15 kurang 2, 13. 13 tambah 8, 21. 21 dikurangi 15, tehnya eta genep. Bener? Ya udah ya, terutama murid-murid privat Om ya, dipelajari kalian ya. Ini sebetulnya gampang loh. Ya, masih belum sulit kalian mau sebelum dihadapkan pada bab-bab seperti trigonometri ya. Di situ tuh lebih sulit daripada ini, ya. Oke, jadi ini 6 akar 2 ya. Sekali lagi 15 dikurangi 2 itu 13. 13 tambah 8 21. 21 dikurangi 15 itu sama dengan 6. Akar 2-nya taruh lagi di sini. Oke. Nah, mungkin cukup penjelasan tentang penyederhanaan bentuk akar sehingga kalian bisa mengalihkan dan juga menjumlahkan ya, bentuk akar. Nah, sekarang bab kedua untuk selanjutnya yaitu kalian akan diajak oleh Om untuk untuk merasionalkan bentuk rasional ya. Ada ketentuan di mana pecahan kalau seandainya penyebutnya merupakan bilangan akar itu disebut sebagai bilangan irasional. Sehingga cara merasionalkan bilangan tersebut yaitu dengan dikalikan sekawannya. Oke, di sini kalian harus tahu bahwa ya akar A itu sekawannya akar A lagi. Akar A dikurangi akar B. Ini sekawannya akar A ditambah akar B. Nah, untuk dua suku seperti ini kalian harus ingat ya. Di sini ada ketentuan bahwa A dikurangi B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat.
B kuadrat. Apa sebabnya rumus ini dibawa? Karena masalah yang kita hadapi ini adalah membuat bilangan akar tersebut menjadi bilangan bulat. Dan kalian tahu bahwasanya bilangan akar jika dikuadratkan itu pasti akarnya hilang. Ya, sehingga ketentuan ini dibawa anak-anak. Ya, oke. Jadi kalau seandainya kalian menjumpai misalnya contohnya langsung ya, yang dimaksud sekawan oleh di sini maksudnya nanti akan dikalikan dengan satu itu yang merupakan akar A per akar A. Contoh misalkan rasionalkanlah 1 per akar 5. Ya, kalian tahu bahwa akar sekawan dari akar 5 itu adalah akar 5 itu sendiri. Berarti kalian harus kalikan ini akar 5 per akar 5 ya. Atau 1 kali akar 5 itu akar 5. Ya, akar 5 kali akar 5 sama dengan 5 atau 1 per 5 akar 5. Dan cara cepatnya di sini Om ngasih tahu pada kalian, A per akar B itu sama dengan A per B akar B. Ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk bilangan irasional dalam bentuk A per akar B, itu bilangan rasionalnya adalah A per B akar B. Contohnya seperti 3 per akar 7. Ya, itu langsung aja bisa kalian rubah menjadi bentuk rasional dengan ketentuan ini. Ya, bentuk rasionalnya berarti 3 per 7 akar 7. Ini didapatkan dari mana? Dari akar sekawannya tetap. Itu dikalikan akar 7 per akar 7. Ini menjadi 7, ya kan? Jadi 3 per 7 kali akar 7. Atau 3 per 7 akar 7. Ya benar, seperti itu ya. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Oke. Nah, sekarang ini bentuk pertama. Jadi Om menerangkan tentang kalau seandainya ada bentuk irasional di mana penyebutnya itu terdiri daripada satu suku. Sukunya satu, yaitu akar 5 doang. Bagaimana sekarang kalau penyebutnya merupakan dua suku? Ada ketentuan, ya kata Om di sini ini saling berkebalikan sebetulnya. Jadi kalau seandainya bilangan tersebut mengandung penyebut akar A min akar B, berarti kalian harus mengalihkan dengan akar A ditambah akar B dibagi akar A plus akar B. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal ya. Misalkan rasionalkanlah bentuk seperti ini. Akar 2 dikurangi 3 per akar 3 dikurangi akar 2. Ya. Langsung saja di sini kalian harus mengetahui akar sekawan daripada akar 3 min akar 2. Ya, intinya gampang. Kalau seandainya di sini min, akar sekawannya berarti plus. Berarti ini harus dikalikan dengan akar 3 plus akar 2. Akar 3 plus akar 2. Ya kan? Oke, untuk menentukan nilai yang di bawah, kalian ingat, bilangan pertama kuadrat setelah ya dikalikan dengan sekawannya, itu pasti hasilnya adalah angka pertama dikuadratkan dikurangi angka kedua dikuadratkan. Ya, karena ini bentuk akar, dikuadratkan berarti otomatis jadi hilang akarnya. Berarti ini sama aja dengan akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Biar Om tulis lagi di sini, untuk para pemula memang ini adalah sesuatu yang apa istilahnya ya baru ya. Om paham dalam hal itu ya. Pasti kalian tidak mungkin nah, ini menjadi dikalikan dengan ini menjadi ini ya. Dengan dalil atau rumus A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Sedangkan yang atasnya ini adalah perkalian biasa ya, suku 2 dengan suku 2. Baiklah anak-anak, di sini sekalian juga Om menerangkan tentang perkalian bentuk akar yang mana mungkin di sesi pertama ini yang sebelah sini di atas itu tidak Om terangkan secara sempurna. Jadi sekalian saja di sini ya, bagaimanakah bentuk perkalian daripada suku 2 ya bilangan akar. Di sini walaupun tidak semuanya bilangan akar, di sini terdapat juga bilangan bulatnya yaitu 3 ya. Akar 2 min akar 3 dikali akar 3 plus akar 2 itu tidak bedanya dengan perkalian biasa anak-anak ya. Akar 3 plus akar 2, suku 2 kali suku 2 berarti nanti ini sukunya ada 4. Pertama yaitu ini kali ini, dan yang kedua ini kali ini, lalu min 3 kali ini, min 3 kali ini ya. Itu caranya ya.
Akar 2 kali akar 3, kita ingat akar A dikali akar B berarti bisa disatukan. Jadi akar 2 kali akar 2, ya akar 4 berarti ya, sorry. Oh iya, ini akar 2 kali akar 3 dulu ya, sorry. Berarti akar 6 ya, akar 6. Ini akar 6. Lalu ditambah akar 2 kali akar 2, berarti akarnya hilang dong. Akar 2 kuadrat berarti sama dengan 2 kan? Oke. Dan lalu min 3-nya, sekarang min 3 kali akar 3, ya min 3 akar 3. Ya. Lalu min 3 kali plus akar 2, min 3 akar 2. Oke, kalian bisa lihat ini. Ya, ini adalah bentuk di mana keempat-empatnya merupakan jenis suku yang berbeda. Akar 6 tidak bisa disederhanakan lagi. Begitupun dengan 2, dia merupakan bilangan bulat yang satu-satunya. Sedangkan ini adalah bilangan bulat campuran dengan bilangan akar. Akan tetapi sayang sekali di sini akarnya berbeda. Ya udah, berarti isinya adalah ini. Ya, oke. Ini belum selesai. Kalian lihat yang atas, ya. Kalian yang atas. Ini adalah perkalian dari ini kan, dari Om tuh. Ini hasilnya seperti ini. Yang bawahnya belum dihitung. Ya, akar 3 kuadrat, sorry ini kuadrat ini ya. Akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikurangi akar 2 kuadrat sama dengan 2. Ya, akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya udah, per 1 berarti bilangan itu sendiri. Ya. Semoga paham di sini. Nanti insya Allah Om akan menerangkan tentang bagaimana cara merasionalkan ya bilangan akar yang mana penyebutnya itu akar pangkat 3. Tapi sebelumnya Om di sini minta kalian semua, terutama murid-murid Om, nanti lebih jelasnya itu di lesan ya. Ya, jadi Om sengaja membuat video ini demi kemudahan. Jadi di mana nanti kalian belajar dari Om secara face to face, ya kalian semua itu sudah paling tidak sudah ada dasar ya belajar dari video yang Om buat. Oke, contohnya seperti ini. Udah 22 menit, nanti akar pangkat 3 mungkin untuk selanjutnya ya dari ini. Ya. Rasionalkanlah bentuk ini dari buku Mandiri ya. Oke, di sini Om nggak bisa ngelihat langsung, jadi ngelihatnya dari kamera. Akar 3 ditambah 3 akar 2 dibagi akar 3 dikurangi 6 akar 2. Otomatis ya anak-anakku sekalian, di sini ini min, gampang loh. Ini min jadikan plus aja, bilangannya sama. Jadi dikalikan akar 3 min 6 akar 2 plus, ya, karena ininya min. Begitupun ini yang atasnya akar 3 plus 6 akar 2. Wah, bilangan, semua bilangan kalau dikalikan 1 bilangan itu sendiri. Cuma penyajian 1 di sini bermacam-macam ya, tak terbatas jumlahnya. Yang dalam hal ini karena memang ada tujuan di sini, yaitu untuk membuat bilangan akar penyebutnya itu menjadi bilangan bulat, jadi harus dikalikan dengan sekawannya ya anak-anak ya. Oke, jadi langsung aja di bawah ini berarti 3 dikurangi ini kuadrat, 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2 72. Jadi di bawahnya ini kalau kalian mau tulis akar 3 kuadrat berarti 3 dikurangi 6 akar 2 kuadrat. 6-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 36 dikali 2 berarti 72. 3 dikurangi 72 anak-anak. Oke, untuk yang atas itu sudah Om jelaskan di atas caranya ini yang barusan ya. Jadi kalian mungkin bisa mengerjakannya sendiri, atau baiklah langsung aja Om di sini. Sebentar lagi, waktunya 4 menit lagi. Akar 3 kali akar 3 berarti 3, ya kan? Akar 3 kali 6 akar 2, ya 6 akarnya kalikan 6 akar 6, ya 6 akar 6, ya ditambah 6 akar 6, ya kan? Lalu sekarang yang bilangan kedua, 3 akar 2 kali akar 3, 3 akar 6. Lalu 3 akar 2 dikali 6 akar 2, 18 kali 2, 36. Ya, oke. Kalian jumlahkan yang sejenisnya di sini. 3 ditambah 36 itu adalah 39. Jenis yang kedua yaitu 6 akar 6 tambah 3 akar 6 berarti 9 akar 6 dibagi 3 dikurangi 72 sama dengan min 69. Inilah dia hasilnya anak-anak ya. Ternyata kita telah berhasil merasionalkan bentuk seperti itu. Ya.
Oke. Cuma cuma di sini ya dalam pilihan itu 23. Berarti kita bisa lebih menyederhanakan bentuk ini dengan cara dibagi 3 semua. Atasnya dibagi 3, bawahnya dibagi 3. Sehingga kalau kita bagi 3 itu 39 itu sama dengan 3. Begitupun ya 9 akar 3 9 akar 6 dibagi 3 berarti 3 akar 6. Ya, min 69 itu dibagi 3 sama dengan min 23. Ya kan? Berarti isinya adalah min 1/23 dalam kurung ya. Oh, sorry, ini bukan 3 ya, dibagi 3 13. Aduh, maaf. Ya. Dalam kurung 13 tambah 3 akar 6. Sekian dulu anak-anak ya. Om tidak bisa membuat video durasi 1,5 jam seperti dulu. Insya Allah nanti mungkin ya kalau punya HP baru yang giganya banyak, mudah-mudahan bisa juga melakukan hal tersebut ya. Jadi sengaja Om membuat video ini demi kelancaran pembelajaran di antara terutama khususnya ya buat Om sendiri dengan murid-murid privat atau grup Om sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti di sini ya kalian itu menutup diri dalam artian bolehlah ya kalian kasih tahu sama teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan mereka juga bisa mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Syukur-syukur bagi Om pribadi, pada akhirnya teman kamu itu ikut les di Om. Oke. Oke, begitu aja anak-anak ya. Mudah pelajari ya biar nanti Om pada saat ketemu kalian offline itu tidak begitu berat karena memang kalian sudah mempunyai dasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.